Minggu lalu saya kedatangan Neng Ratna, dia adalah teman saya, sekaligus juga mahasiswa saya. Dia datang ke saya dengan keluhan dia merasakan suatu ketakutan yang luar biasa terhadap ulat. Bayangkan Neng Ratna ini tidak berani lihat ulat ya, jangankan lihat langsung, lihat di gambarnya tidak berani, bahkan mendengarnya aja tidak berani. Jadi menimbulkan respon-respon yang tidak normal dibanding orang lain. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Tedus Tani dari Makassar Training. Kembali kepada cerita tadi Neng Ratna. Neng Ratna adalah mengalami satu kondisi yang disebut dengan fobia. Nah, Neng Ratna kita lakukan terapi kurang lebih 5-10 menit. Dari mulai Neng Ratna takut mendengar sampai dengan Neng Ratna berani memegang ulat yang sebenarnya. Ini luar biasa. Nah, sesi ini kita akan menggali, kita akan bahas bagaimana langkah-langkah mengatasi fobia seperti yang Neng Ratna alami tadi. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu fobia. Fobia adalah suatu kondisi di mana ketakutan yang teramat sangat yang dirasakan oleh seseorang, ketakutan yang tidak rasional, bahkan tidak masuk akal. Karena ketakutan ini adalah suatu kondisi yang orang lain tidak merasakannya. Seperti halnya Neng Ratna tadi. Neng Ratna mengalami ketakutan akan ulat yang luar biasa. Ya jangankan melihat ulatnya langsung gitu ya, mendengarnya saja dia sudah tidak berani. Nah, itu namanya fobia. Sehingga fobia memberikan respon-respon yang tidak adaptif terhadap dirinya, respon-respon yang kurang baik terhadap dirinya ya. Fobia bisa menimbulkan berdebar-debar ya, bahkan merasa terteror terus, atau bahkan juga ada sampai dengan pada pingsan. Banyak sekali respon fobia yang membahayakan, sehingga untuk teman-teman matador nih jangan sampai ketika mempunyai teman yang takut akan suatu tertentu, kita membawa benda itu sehingga meresponnya menjadi tidak baik, bahkan membahayakan dirinya. Banyak sekali jenis-jenis fobia ya. Kalau tadi Neng Ratna diceritakan bahwa dia takut akan ulat, ada juga yang fobia akan kucing, bahkan cicak ya, atau bahkan kecoa dan lain sebagainya. Yang sebetulnya kondisi ini tidak mesti menjadi ketakutan yang luar biasa atau teramat sangat. Ini suatu kondisi yang betul-betul perlu diatasi, seperti halnya diatasi yang dialami oleh Neng Ratna. Nah, bagaimana tekniknya? Tekniknya kita kenal dengan Phasphobia model. Ya, nanti kita bahas tahapan-tahapannya. Ini tahapan yang sangat mudah, ringkas, dan mudah dipraktekkan oleh teman-teman. Ya, siapapun Anda, ya, jika Anda melihat sesi ini atau video ini, teman-teman pasti mudah melakukannya. Langkah pertama adalah imajinasikan seseorang yang sakit tadi, atau katakanlah fobia tadi, masuk ke dalam suatu bioskop. Kemudian dia duduk di kursi yang paling belakang. Nonton film. Film apa? Film saat dia mengalami fobia, ya. Film saat bagaimana latar belakang atau cerita sebelumnya dia sebelum mengalami fobia. Jadi Neng Ratna ini waktu SMA-nya mengalami keisengan dari temannya gitu ya. Dia lagi waktu itu kalau nggak salah yang kita sedang paskibra, ada temannya iseng membawa ulat dan sampai Neng Ratna teriak ketakutan, dan itu terbawa sampai sekarang. Bayangkan suatu kondisi yang sejak dia SMA kelas 2 sampai sekarang sudah bekerja kurang lebih 4-5 tahun, Neng Ratna mengalami fobia. Nah, jadi Neng Ratna mengimajinasikan nih menonton dia ya yang waktu itu riwayat kondisi sebelum dia fobia. Nah, setelah itu Neng Ratna mengimajinasikan dia pindah ke belakang menuju proyektor di sebuah film, kan pasti ada proyektornya ya. Dia menonton dia yang sedang nonton. Ya, jadi Neng Ratna ini melihat yang sedang nonton. Gitu, melihat dirinya sendiri gitu ya. Lalu film itu diputar dan dihentikan, di stop filmnya. Nah, Neng Ratna yang tadi yang melihat dia sedang nonton film tadi turun ke belakang, lalu menuju ke depan, menuju pada bioskop tadi. Nah, karena bioskop ini adalah gambar kondisi ulat yang warnanya hitam, maka kita berubah warna layar bioskop tadi menjadi warna pink. Ini warna yang disukai oleh Neng Ratna waktu itu. Neng Ratna melakukan suatu kondisi masuk ke dalam layar lalu keluar lagi. Ya, lalu masuk ke dalam layar lalu keluar lagi. Nah, sekali lagi ini adalah imajinasi ya. Masuk lagi, keluar lagi. Apabila sudah cukup, maka sesi ini kita evaluasi. Ya, lalu Neng Ratna bisa dalam kondisi tenang membuka matanya lagi ya, kemudian kita bisa evaluasi.
Bagaimana mengevaluasinya? Nah, evaluasinya bisa dari tahapan tadi. Kalau Neng Ratna ini takut dari mulai mendengar, kemudian melihat gambar, sampai melihat langsung, kita evaluasi satu persatu. Ya, yang pertama, saya ajak cerita dulu Neng Ratna. Ya, rupanya dengan bercerita, Neng Ratna lebih tidak respon apa-apa, tidak seperti yang sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan dengan memperlihatkan gambar ulat tadi. Dan sama, ketika lihat gambar pun Neng Ratna tidak memberikan respon apa-apa. Sampai pada akhirnya saya membawa ulat yang sesungguhnya gitu, ulat yang betul-betul ulat. Dan luar biasanya Neng Ratna sampai berani memegang ulat. Nah, ini teknik Fastobia model ini ya, sederhana tapi luar biasa ya. Banyak teman-teman kita nih, teman-teman saya bisa diatasi dengan Fastobia model. Seperti hanya Neng Ratna ya, banyak sekali. Ada yang fobia akan ketinggian, ada yang fobia akan cicak atau kecoa. Setelah melalui terapi dengan Fastobia model, mereka teratasi dengan ketakutan. Ini adalah suatu teknik bagian dari ilmu neuro linguistic program, ilmu yang sangat bagus untuk dipelajari. Jadi alangkah baiknya saya sarankan teman-teman atau rekan akademik bisa mengakses mengikuti pelatihan NLP tadi. Banyak lagi, kita sudah banyak bahas. Sesi sebelumnya adalah teknik-teknik yang kita gunakan berbasis ilmu NLP. Dan sesi ke depan kita juga akan masih banyak yang akan kita gali tentang ilmu NLP. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini sebetulnya bisa dipelajari. Maka jadilah kita seorang yang terus bertumbuh, berkembang dengan berbagai macam keilmuan. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.